Pembahasan kita tentang doa iftitah dan juga yang menyebut dengan istiftah. Khususnya di kita, di Indonesia, saya batasi dulu skopnya untuk di Indonesia dan di beberapa tempat yang lain. Bacaan iftitah atau istiftah ini seringkali terbatasi pada dua bacaan utama. Pertama, ada yang menggunakan bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, kan? Yang kedua, ada yang menggunakan bacaan wajjahtu, kan? Terus sebagian bahkan memulainya dengan inni wajjahtu, ya. Jadi kalau bapak ibu kita khususnya di Indonesia dari sejak kecil sering diajarkan umumnya dengan dua doa ini. Kalau tidak inni wajjahtu atau wajjahtu, ya, saya kasih garis begini, atau diajarkan dengan Allahumma ba'id. Hanya sayangnya kemudian menyebar persepsi di masyarakat bahwa kalau orang membacakan Allahumma ba'id, kan, atau inni wajjahtu atau wajjahtu, selalu dikesankan terafiliasi dengan golongan tertentu, ormas tertentu, kan, atau bahkan aliran tertentu. Sehingga kadang-kadang di masyarakat awam ada kesimpulan kalau baca Allahumma ba'id, ini Muhammadiyah, gitu kan? Ini Persis, kan? Kalau baca wajjahtu, ini wajjahtu, tidak ada keraguan, la raiba fi, ini pasti NU, gitu kan? Dan sebagainya. Padahal zaman Nabi nggak ada Muhammadiyah, nggak ada NU, gitu kan? Apakah Nabi pernah bersabda yang baca Allahumma ba'id itu Muhammadiyah, gitu kan? Yang baca ini wajjahtu itu NU. Sejak kapan kemudian itu berubah jadi ketentuan yang tersekat pada beberapa persoalan-persoalan tertentu? Nah, namun demikian kita harus edukasi, berikan pencerahan tentang sumber persoalan ini. Dari mana akarnya? Kenapa menjadi begini? Dari mana sumbernya? Jangan-jangan yang kadang-kadang sering berselisih ini juga belum pernah lihat di mana hadisnya, kan? Atau belum tahu di mana sumbernya. Itu yang coba kita gali sehingga dengan itu semua kita paham dan kita telusuri. Pertama, adakah ini kemudian dalilnya? Yang kedua, ini yang paling penting, kapan Nabi membacakan itu? Dan yang ketiga, apa maksudnya di balik kalimat-kalimat ini sehingga ketika kita bacakan dalam sholat, nilai kalimat ini bisa menghadirkan kekhusyuan dalam sholat kita. Paham sampai sini? Umumnya Rasulullah SAW, sahabat dan para ulama setelahnya seringkali menggunakan doa-doa yang pendek itu dalam situasi sholat-sholat yang ketika ditunaikan memang kondisinya membutuhkan cepat untuk diselesaikan. Misal dalam kondisi bapak ibu misal sedang ada aktivitas yang harus cepat kemudian dilakukan, ya, seperti dalam keadaan safar, Anda menunggu sekarang konteksnya kendaraan, pesawat sebentar lagi sudah mau boarding, gitu kan? Atau Anda misalnya sedang menunggu jadwal kereta untuk tiba, ya, atau misalnya mohon maaf tidak perjalanan tapi ada situasi yang cukup harus direspon dengan cepat. Dokter ingin melakukan tindakan, gitu kan? Atau ada hal yang ingin cepat Anda lakukan, maka Anda tidak harus memaksakan membaca yang panjang. Pilih yang paling pendek. Anda keluarkan doanya. Anda pelajari itu. Bahkan dalam keadaan Anda harus lebih cepat pun boleh tidak baca itu. Ini kan hukumnya sunnah. Bila dikerjakan kita mendapatkan pahala di situ dan besar pahalanya. Bila tidak mampu untuk mengerjakannya, awas, bukan bila ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ada unsur sengaja, sayang di sini, kan? Bila pun tak mampu untuk bisa membacakannya karena situasi tertentu, Anda tidak salah dan sholat Anda tetap sah. Jelas ya? Nah, jadi di sini tugas kita adalah, coba keluarkan doa-doain dari yang paling pendek, menengah, panjang. Baca yang pendek, bahkan singkat. Subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Langsung Fatihah. Baik, kita uji dulu pertama yang Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya dan seterusnya. Ditemukan ini diantaranya di Sahih Al-Bukhari, riwayat sahabat bernama Abdurrahman bin Sakhr yang nanti punya keistimewaan senang dengan dan memelihara merawat anak kucing kecil, dikenal dengan Hurairah, sehingga beliau memiliki kunyah atau julukan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua yang ada inni wajjahtu, itu ada di hadis Muslim. Rawinya kita ambil rawi terakhir aja supaya memudahkan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, menantu Nabi SAW. Nomor hadis 1488. Dua-duanya ada hadisnya, benar. Tapi kapan ini dibacakan? Dalam konteks apa dibacakan? Saya bacakan hadisnya, ya. Baik. Yang wajjahtu dulu. Ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kembalikan dulu ke pernyataan sahabat Ali-nya dulu. Pernyataan sahabat Ali-nya. Kata beliau, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha. Fastaftaha. Maka beliau membaca doa istiftahnya. Istaftaha. Kalau istiftah berarti panjang atau pendek? Ingat tadi ya?
Maka bacaan ini ketika sahabat Ali bin Abi Thalib salat di belakang Rasulullah SAW, beliau membaca doa istiftah, artinya agak panjang bacaan doanya. Faqala, maka apa yang dibaca? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana. Baik, ada wa ana minal muslimin, ada wa ana awwalul muslimin. Ada redaksi sampai di sini, ya sebagian di hadis Muslim, ada redaksi yang diteruskan lagi lebih panjang lagi. Tayyib. Jadi ini ada dalilnya disampaikan dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan dibacakan dalam keadaan sedang salat. Artinya ini benar sebagai doa istiftah. Tayyib, sedangkan inni wajjahtu dari hadis-hadis yang kami temukan ketika kami coba telusuri, ya alhamdulillah di rumah itu ada sekitar 1235 kitab hadis, dari yang paling sahih sampai yang paling dhaif, bahkan yang palsu. Dan saya secara pribadi juga pernah menelusuri kitab-kitab atau buku-buku yang dijadikan rujukan, ya baik itu di masyarakat maupun ke ormas. Inni wajjahtu itu diantaranya ditemukan di Ibnu Majah, riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, gitu kan? Kemudian di Ibnu Majah nomor hadis 3221 diantaranya, qala, beliau menyampaikan, lihat kalimatnya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah seringkali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali akan menyembelih hewan kurban, aqbalal qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat. Thumma qala, ini sunnah pertama nanti ya di Idul Adha, kalau ingin menyembelih hadapkan dulu ke kiblat, hewannya bukan andanya, hewan dihadapkan ke kiblat, kan? Kemudian thumma qala, dia mengatakan Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, mohon terima korban ini dari Muhammad SAW, dari keluarga besarnya Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad yang selama hidupnya barangkali tidak pernah bisa korban. Karena rata-rata beliau berkorban dengan 100 ekor. Setelah selesai, ada sunnah, ini kadang jarang dilakukan. Masih menghadap ke arah kiblat, yang korbannya kemudian berdoa, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya yang menggunakan inni. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua dibacakan setelah melontar jumrah. Ketika lontar jumrah selesai, Anda jangan langsung pergi menghadap ke arah kiblat, kemudian Anda mulai berdoa. Di antara doanya ini, inni wajjahtu. Kami telusuri termasuk ke kitab-kitab di daerah, di buku-buku induknya, semua yang menyebutkan riwayat yang sama, termasuk riwayat Imam Ahmad. Jadi kalimatnya menggunakan wajjahtu, tidak menggunakan inni, khusus untuk sholat yang menggunakan bacaan iftitah. Adapun menggunakan inni wajjahtu setelah ditelusuri, itu tidak ada kaitan dengan bacaan solat-solat, doa iftitah ataupun istiftah, tapi cuma doa tadi. Dua tadi, doa saat menyembelih hewan korban atau doa saat selesai melontar jumrah. Paham sampai sini? Baik, saya coba lihat kenapa kemudian menjadi bercampur dengan buku fikih solat. Kemungkinan besar adalah mengambilnya bacaan dalam Al-Quran, ya, yang ketika Nabi Ibrahim itu berdoa inni wajjahtu dan seterusnya, dimasukkanlah kemudian dalam bacaan bercampur dengan bacaan fikih salat. Ya, padahal kalau kita teliti lebih dalam lagi, bukan masalah boleh atau tidak boleh, karena Nabi sudah memberikan spesifik bacaan ini kapan digunakan. Kapan digunakan gitu. Nabi membacakan wajjahtu tanpa ini ke sini arahnya. Yang inni wajjahtu ke sini arahnya. Kalaulah kemudian inni wajjahtu bisa digunakan dalam salat, tentu Nabi akan pernah membacakannya. Jelas sampai sini? Baik, jadi apakah kemudian menjadi salah salatnya bagi yang pernah melakukan? Ya tidak. Kalau belum diketahui tentang sisi keilmuannya, belum tahu sumbernya, maka tetap dinilai pahalanya, sempurna salatnya, tidak perlu diulang. Itu diantara dalilnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143. Jadi kalau kita salat bacanya apa? Baik, akan lebih baik kalau saya pribadi berpendapat, kalau ada yang berbeda saya hormati, silahkan saja. Tugas saya menyampaikan keterangan, bukan paksa Anda untuk ikut saya. Salah kalau paksa orang, itu keliru. Maka yang paling tepat untuk digunakan menurut kami yaitu gunakan wajjahtu tanpa harus pakai ini dalam salat. Ya, tapi langsung baca aja, nggak usah ditambahin lagi. Allahu Akbar, wajjahtu nggak pakai ini, nggak usah, langsung aja. Nah, ya. Terakhir kita gabungkan keduanya. Nah, sekarang ada Allahumma ba'id baini, ada juga wajjahtu. Dua-duanya dibacakan dan disampaikan lewat sahabat yang keduanya pernah salat di belakang Nabi. Nah, sekarang solusinya, pertanyaannya, karena Nabi pernah baca Allahumma ba'id dan Nabi pernah baca wajjahtu, maka yang terbaik kita analisis adalah kita akan cari kapan Nabi baca Allahumma ba'id, kapan Nabi baca wajjahtu. Sehingga persoalannya akan bergeser, bukan mana yang paling utama dibacakan, tapi persoalannya adalah
kapan Nabi membaca doa ini sehingga ada kesesuaian saat kita bacakan. Itu yang menjadi sunnah pada kita. Di saat Anda ingin bacakan misalnya wajah tuh, kita lihat kapan Nabi baca wajah tuh. Nah, saat sholat yang kita kerjakan sesuai dengan sholatnya Nabi ini, kita akan prioritaskan bacaan yang ini. Saat kita teliti kapan baca Nabi baca Allahumma ba'id, kalau sudah ketahuan kapan Nabi bacanya, maka dalam bacaan Nabi ini kita sesuaikan bacaannya. Ini mungkin akan yang lebih sesuai dengan bahasan kita. Di konteksnya tidak mana yang paling utama, Allahumma ba'id atau wajah itu, tidak. Tapi bergeser pada pembahasan kapan Nabi baca yang ini, kita ikuti kemudian bacaannya di waktu yang sama kita kerjakan, dan kapan Nabi membaca yang ini, kita terapkan doa ini ketika Nabi mengerjakan dalam waktu yang dimaksudkan. Jelas? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Bacaan ini seringkali dibacakan oleh Nabi khususnya dalam sholat-sholat siang. Jadi bacaan Allahumma ba'id ini ya umumnya walau tidak terus-terusan, umumnya seringkali dibacakan oleh Nabi pada sholat-sholat fardu pada umumnya, dari mulai subuh sampai dengan isya ya.